Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya Lala Latifa. Baik, di video kali ini saya akan membuat video dari mata kuliah pembelajaran IPS Sekolah Dasar tentang pengertian bencana alam banjir. Simak videonya ya teman-teman. Jadi, pengertian bencana alam banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan yang biasanya kering oleh air yang berasal dari sumber air di sekitarnya. Sumber air tersebut bisa dari sungai, laut, dan juga air hujan yang bersifat sementara karena bisa surut kembali. Banjir terjadi karena sumber-sumber air tersebut tidak mampu lagi menampung banyaknya air, baik air hujan, salju yang mencair, maupun air pasang, sehingga air meluap melampaui batas-batas sumber air. Air yang meluap tersebut juga tidak mampu diserap oleh daratan di sekitarnya, sehingga daratan menjadi tergenang. Nah, hujan yang sangat deras dalam jangka waktu yang lama adalah penyebab umum terjadinya banjir di dunia. Hujan yang deras di daerah hulu sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang besar yang datang secara tiba-tiba dan mengalir deras sehingga menghanyutkan beberapa benda besar, misalnya batu, kayu, dan yang lainnya. Nah, banjir tersendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, banjir sungai. Banjir sungai umumnya terjadi secara berkala. Meluapnya sungai dapat terjadi karena hujan lebat atau mencairnya es batu atau salju di daerah hulu. Nah, di Indonesia, banjir sungai terjadi pada saat musim hujan karena tersumbatnya aliran air sungai oleh sampah dan peralihan daerah resapan air hujan menjadi permukiman atau gedung-gedung. Nah, yang kedua, banjir laut pasang atau ROB. Banjir pasang dapat terjadi antara lain karena angin topan, letusan gunung Merapi, dan gempa bumi. Gelombang pasang akibat gempa bumi biasa dikenal dengan istilah tsunami. Yang ketiga ada banjir bandang. Tidak hanya banjir dengan materi air, tetapi banjir yang satu ini juga menyangkut materi air berupa lumpur. Banjir seperti ini jelas lebih berbahaya daripada banjir air, karena seseorang tidak mampu berenang di tengah-tengah banjir seperti ini untuk menyelamatkan diri. Banjir bandang mampu menghanyutkan apapun, karena itu daya rusaknya sangat tinggi. Banjir ini biasa terjadi di area dekat pegunungan, di mana tanah pegunungan seolah longsor, karena air hujan lalu ikut terbawa air ke daratan yang lebih rendah. Biasanya banjir bandang ini akan menghanyutkan sejumlah pohon-pohon ataupun batu-batu berukuran besar. Material-material ini tentu dapat merusak pemukiman warga yang berada di wilayah sekitar pegunungan. Yang keempat ada banjir lahar dingin. Yang kelima ada banjir lumpur. Banjir lumpur ini identik dengan peristiwa banjir lapindo di daerah Sidoarjo. Banjir ini mirip dengan banjir bandang, tetapi lebih disebabkan oleh keluarnya lumpur dari dalam bumi dan menggenangi daratan. Lumpur yang keluar dari dalam bumi ini bukan merupakan lumpur biasa, tetapi juga mengandung bahan gas kimia tertentu yang berbahaya. Nah, apa sih penyebabnya terjadi banjir? Penyebab terjadi banjir yang pertama itu ada curah hujan yang tinggi. Dengan tingginya curah hujan yang terjadi, maka akan berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Dan apabila air tersebut tidak secara sempurna dapat segera diserap tanah atau dialirkan ke sungai, maka akan berbahaya dan bisa menjadi penyebab terjadinya banjir bandang. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan sudah pasti akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Selain tercemarnya lingkungan dan menjadi kotor, jenis sampah seperti sampah plastik akan membuat aliran sungai akan terhambat apabila ada sampah yang tersangkut. Nah, ketika sampah tersangkut, maka aliran sungai akan berhenti dan volumenya akan semakin besar. Saat volume semakin besar, maka akan berpotensi dalam menimbulkan efek berupa tekanan yang sangat besar dan akan menimbulkan banjir. Yang ketiga, penebangan hutan liar. Hal ini juga sudah menjadi hal yang cukup sangat penting diperhatikan, mengingat pohon memiliki fungsi dalam meresap air yang jatuh ke tanah. Apabila air hujan tersebut tidak dapat diserap dengan sempurna, maka akan meningkatkan risiko terjadinya banjir. Nah, selain banjir yang ketika pohon ditebang secara liar, maka akan menimbulkan resiko terjadinya longsor. Hal ini karena salah satu faktor dari longsor adalah tidak mampunya tanah menahan beban dari air yang terus-menerus menerpanya. Hal ini akan semakin parah jika lokasinya berada di sekitar tebing yang cukup curam.
Yang keempat, bangunan di daerah resapan air. Yang kelima, faktor tinggi rendahnya daratan. Dan yang keenam, volume air yang sangat besar. Lalu, bagaimana sih cara kita mengurangi resiko terjadinya banjir? Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya banjir, yang pertama, menerapkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan cara pengelolaan sampah yang baik. Yang kedua, menerapkan sanksi yang tegas bagi para penebang hutan ilegal. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan reboisasi. Yang keempat, mengadakan penyuluhan penataan lingkungan yang tepat. Yang kelima, memperhatikan lingkungan dengan kesadaran diri sendiri. Cukup sekian video dari mata kuliah pembelajaran IPS Sekolah Dasar tentang pengertian bencana alam banjir. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam video atau yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.